Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, NIM di 020345. Di sini saya akan menjelaskan itu metode bisnis model kanvas mata kuliah teknopreferensi. Langsung saja. Adapun bisnis model kanvas adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan posisi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Pertama kali diciptakan oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2005. Bisnis model kanvas menjadi salah satu strategi manajemen yang populer di kalangan bisnis dan sering dipelajari di universitas. Kepopuleran tersebut dikarenakan tampilan bisnis model kanvas yang sederhana dan mudah dipahami. Tujuan BMC bisnis model kanvas. Pembuatan bisnis model kanvas bertujuan untuk perusahaan merancang perencanaan proses bisnis dan menetapkan serta memvalidasi poin penting dalam bisnis seperti sumber daya, aktivitas, hubungan yang akan dijalin dengan pihak terkait, pendapatan, hingga pengeluaran yang harus dikeluarkan. Adapun pemodelan ide dan tahapan bisnis. Pertama itu adalah ide, dan lanjut ke bisnis model atau model bisnis, masuk ke validation, itu validasi, yaitu yang bisnis dan model validasi itu berkaitan, dan lanjut ke bisnis plan, itu perencanaan bisnis, dan masuk di competition atau persaingan bisnis di antara perusahaan. Terus masuk di real bisnis, yaitu membangun bisnis nyata. Lanjut, adapun struktur bisnis model kanvas yang saya akan jelaskan. Langsung saja. Yang pertama itu ada komponen apa saja di BCM. Pertama, value proposition. Value proposition atau nilai posisi merupakan nilai yang diposisikan perusahaan untuk calon customer atau pelanggan. Nilai tersebut mencakup produk atau jasa serta bagaimana perusahaan ini dilihat oleh calon customer, yaitu pelanggan. Yang kedua, customer segment, yaitu segmen pelanggan. Dalam suatu bisnis, customer menjadi salah satu komponen penting dari customer atau pelanggan. Suatu perusahaan akan mendapatkan income. Perusahaan dapat mengisi blok ini dengan segmentasi customer seperti apa yang mereka incar sesuai dengan nilai proposisi. Yang ketiga itu ada channels atau saluran. Setiap perusahaan memerlukan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk mereka kepada customer. Channels atau saluran merupakan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk pada customer sesuai segmen yang ditentukan sebelumnya. Yang keempat ada customer relationship, yaitu hubungan pelanggan. Di dalam lingkup ini yang dinilai adalah bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan agar customer tidak mudah berpaling ke bisnis lain. Maka sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan customer. Selain itu diperlukan juga pengawasan yang ketat dan intensif dalam customer relationship. Lanjut, itu adalah key activities, itu kegiatan utama. Ada banyak aktivitas yang harus dilakukan perusahaan dalam menghasilkan produk atau jasa serta bertahan di tengah kompetisi. Perusahaan dapat mengisi berbagai macam kegiatan yang akan mereka lakukan untuk menghasilkan produk dan jasa dalam blok key aktivitas atau kegiatan utama.
Ada yang juga menunjukkan kegiatan utama yang harus diberi perhatian lebih oleh perusahaan. Yang keenam itu ada key resources. Key resources yaitu key resources itu adalah sumber kunci. Key resource case sumber kunci. Sumber daya merupakan kunci mewujudkan value proposition itu nilai proposisi melalui key aktivitas itu kegiatan utama yang akan dijalankan dalam key resources. Perusahaan dapat mengisi dengan sumber daya apa saja yang memiliki, baik tenaga kerja maupun benda mati seperti perlengkapan dan peralatan. Lanjut, poin ketujuh itu adalah key partnership, yaitu kemitraan utama. Tidak mungkin perusahaan akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan relasi dari pihak lain, baik customer atau pelanggan maupun pemasok bahan utama, untuk memperlancar relasi yang terjaga dengan baik. Perencanaan bagaimana relasi akan berjalan ketika eksekusi bisnis, yaitu key resources dapat diisi dengan pihak-pihak mana saja yang harus diajak bekerja sama untuk mencapai tujuan. Lanjut, yang poin ke-8 itu adalah ada revenue stream, yaitu aliran pendapatan. Selain kegiatan penting yang telah dijabarkan dalam key aktivitas, itu aktivitas utama, perusahaan harus menentukan bagaimana mereka akan mendapatkan profit atau keuntungan dari key aktivitas. Kegiatan utama yang akan berjalan berdasarkan value proposition, yaitu nilai proposisi. Revenue stream menjelaskan perusahaan mendapatkan keuntungan ketika bisnis telah dieksekusi. Lanjut, yang terakhir itu ada cost structure atau struktur biaya. Tidak hanya mendapatkan keuntungan, perusahaan harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk menjalankan bisnis dan mendapatkan keuntungan. Cost structure atau struktur biaya meliput jenis biaya yang sekiranya akan dikeluarkan ketika bisnis telah berjalan. Contohnya, biaya tersebut antara lain biaya sewa tempat, internet, listrik, dan sebagainya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dengan pengeluaran yang akurat, bisnis akan lebih efisien dan terhindar dari risiko kerugian. Nah, adapun manfaat dan kelebihan bisnis model kanvas BMC atau bisnis model kanvas menjadi populer tidak hanya di perusahaan besar yang mapan, namun juga populer di kalangan entrepreneur atau pengusaha, dan juga antar pengusaha entrepreneur dalam memetakan, menganalisis, validasi, dan melakukan inovasi di model bisnis yang telah ada. Secara mendasar, sebagai praktisi, saya menemukan ada 3 manfaat utama dari BMC, yaitu yang pertama ada fokus, fleksibel, dan transparansi. Fokus sendiri, satu hal yang paling saya rasakan dengan membuat bisnis model kanvas ini mampu menajamkan fokus dan membuat kejelasan mengenai model bisnis yang diajukan ketimbang membuat rencana bisnis yang tebalnya berhalaman. Yang kedua, ada fleksibel. BMC atau bisnis model kanvas sangat bermanfaat karena mudah untuk dimodifikasi dengan tetap memberi pandangan secara menyeluruh terhadap model bisnis. Dan yang terakhir itu ada transparansi. Sebagai pendiri beberapa bisnis BMC, seringkali saya gunakan untuk mengomunikasikan isi
dan model bisnis kepada tim. Dan dengan bisnis model kanvas, tim menjadi lebih mudah mengerti apa model bisnis di organisasi. Nah, sekian dari penyampaian materi tentang BMC, bisnis model kanvas, yaitu tentang bagaimana mengatur jalannya bisnis kita menggunakan BMC, yaitu kita juga bisa mengatur pengeluaran, pemasukan tanpa ada kerugian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.